Tanah Jumantono adalah simbol keputusasaan, kering, keras, nyaris tak bernyawa. Monumen tanah kritis berdiri sebagai saksi perjalanan perubahan ini. Lahan tandus yang disimpan dalam joglo agar kita tak lupa. Di balik gundukan itu, pemerintah bahkan membangun teknik konservasi nyata seperti dam dan terasering. Hasilnya, lahan gersang berubah menjadi kebun produktif. Sampai kemudian hadir penghargaan. Nama tokoh konservasi dituliskan sebagai penanda perjuangan. Namun, sebagian monumen mulai terlupakan. Dalam semak yang tumbuh, tersimpan pesan. Kita harus terus menjaga, mengingat, dan bertindak. Hari ini kita berada di Tanah Kritis Sukasari, Jumantono, Karanganyar. Nah, hari ini kita akan mengeksplor monumen Tanah Kritis yang diresmikan oleh Menteri Kehutanan Bapak Soedjarwo di era tahun 80-an, di mana pada tahun 80-an masih eranya Presiden Soeharto. Oke, kita akan berkeliling-keliling melihat situasi di sekitar sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat foto-foto. Nah, ini dari foto ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Dulu lokasinya sebelum dijadikan monumen. Nah, ini mungkin Bapak Menterinya, Bapak Menteri Soedjarwo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Ini di keterangannya tertulis temu wicara dengan petani kelompok Pelestari Sumber Daya Alam KPSA. Kita lanjut ke samping sini, juga ada foto-foto. Kalau ini dilihat, ini teman-teman, ini foto-foto baru ya. Bagian sini ini foto-foto baru. Oke, kita lanjut ke lokasinya atau ke monumen tanah kritisnya, teman-teman. Ini untuk sejarah singkat, kira-kira kok bisa disebut tanah kritis itu kira-kira bagaimana, Pak? Ini memang tanah ini memang tidak bisa ditanami atau bagaimana, Pak, sebenarnya ini? Dulunya kan ada pundungan itu tanah yang belakang tuh. Jadi dulu tuh tinggi kali. Terus dikasih sama orang dikasih obat supaya tidak luntur. Malah sampai gini malah luntur, terus dikasih rumah itu. Memang tanah itu tidak bisa ditanamin. Tidak bisa. Berarti memang dari awal memang tidak bisa ditanami ya. Tanah sendiri ini milik siapa, Pak, sebenarnya, Pak? Dulunya milik orang kampung. Pribadi begitu ya? Dia pribadi. Terus si pemilik tanah namanya kira-kira tahu, Pak? Saya tidak tahu, nggak tahu ya. Itu dulu kan si pemilik ini memang dulunya area perkebunan atau gimana, Pak? Cerita. Area apa biasa, kebun biasa ditanamin ya. Oh, terus tahunya kalau nggak bisa tanami? Tahunya yang ada yang bundungan ini tidak bisa tanamin. Jadi yang sejarah itu tidak ditanamin. Jadi tanamin yang ditanamin cuma sebelah-sebelahnya. Jadi awalnya dia itu berusaha menanam, kemudian ya pas istilahnya dikasih pupuk lah atau obat-obat. Ternyata ya sama aja begitu, Pak ya. Itu sebenarnya agak aneh, Pak ya. Kok cuma area itu ya nggak bisa ditanami, itu apa ya istilahnya, ada apanya gitu? Ya nggak tahu. Pokoknya kan apa ya, unik, kayak umpama ada fenomena hujan satu area atau satu blok rumah itu kan termasuk unik, tapi kan kalau menurut penjelasan BMKG kan hal itu bisa dijelaskan gitu loh. Ini kan hampir sama itu loh, peristiwa seperti itu, seperti yang ada di belakang kita ini kan tanah yang berapa meter ini, Pak, kira-kira, Pak? Ada beberapa meter ada. Ya, bukan meter ya, persegi ya. Ini ya cukup cuma sekitar ini aja ya, teman-teman. Tapi pernah diteliti gitu? Dulu pernah diteliti, katanya ada minyaknya kalau dibor, tapi kurang tahu itu. Kalau itu enggak tahu. Kalau ada minyaknya enggak bisa ditanami, Pak ya? Tahu kalau maksudnya pernah diteliti tanahnya ini mengandung apa sehingga tumbuhan itu enggak bisa tumbuh gitu loh? Atau pernah diteliti begitu, Pak?
Kalau itu kurang tahu, yang jelas pokoknya tanaman tidak bisa ditanamin, tidak bisa hidup. Tapi kalau rumput-rumput masih bisa Pak ya. Rumput juga tidak bisa. Terus selama di sini Pak, bertugas di sini istilahnya ini ditugasi dari pemerintah atau pemerintah berarti mendapat gaji ya gitu ya. Itu selama bertugas di sini kira-kira ada pengalaman yang menarik begitu Pak mungkin? Ya kalau masalah kerjaan kan sebenarnya tidak bisa ditinggalkan, tapi karena ada yang kan ditinggalkan bisa. Tugasnya jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Ya, berarti ini udah hampir tutup teman-teman. Biasanya kalau ramai hari apa Pak sini Pak? Kalau hari ramai itu tidak bisa ditentukan. Kalau minggu biasanya kalau juga tuh ya ramai ada. Oke kalau gitu terima kasih Pak Ngadianto atas informasi dan ngobrol-ngobrolnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Nah ini, jadi menurut sumber atau informasi yang kita ketahui bahwa tanah kritis ini memang benar-benar tidak bisa ditanami sama sekali. Ini fakta atau realitanya sampai saat ini pun di lokasi tanah kritis ini ya benar-benar tidak ada tumbuhan ya. Ya kecuali seperti yang ada di sana itu cuma sedikit rumput itu, tapi kan nggak begitu subur seperti yang berada di area luar ini. Di sini area luar ini kan masih subur semua nih. Jadi kalau di area situs ini ternyata memang benar-benar tidak bisa tumbuh. Dan menurut informasi yang kita terima tadi dari Bapak Ngadianto bahwasanya pernah diteliti tanah ini katanya mengandung minyak. Jadi pernah dilakukan penelitian, ternyata kenapa kok tanah ini tidak bisa ditanami, ternyata tanah ini mengandung minyak. Jadi mungkin saja di bawah tanah ini itu ada semacam sumber minyak yang cukup banyak mungkin ya, tapi kok sehingga tidak bisa tanaman tumbuh di atasnya. Ya ini seperti ini lokasinya. Memang kalau tempat-tempat seperti ini tidak seramai tempat-tempat wisata teman-teman. Ini memang lokasi-lokasi hanya tempat yang memiliki sejarah atau cerita unik, dan salah satunya adalah tanah kritis, tanah yang benar-benar tidak bisa ditanami oleh tanaman. Nah sebenarnya area tanah kritis ya hanya ini aja, yang benar-benar tanah kritis itu sebenarnya cuma ini, cuma sedikit sebenarnya, cuma area ini aja. Jadi samping-sampingnya ya masih bisa ditanami, hanya area ini. Jadi dulunya ini merupakan tanah milik warga, yang mana pada saat itu pemilik tanah ini seperti biasanya ditanami, kemudian kok ternyata nggak bisa, kemudian dia berusaha untuk memberikan pupuk atau obat-obatan supaya agar bisa tumbuh gitu, tapi dalam kenyataannya tetap tidak bisa, sehingga akhirnya menjadi tanah kritis yang seperti ini teman-teman. Dan ini kata Pak Ngadianto tadi katanya tutup pukul 15 atau pukul 3 sore teman-teman, dan ini sudah pukul 3 lebih. Jadi kita gak enak ya kalau berlama-lama di sini. Jadi untuk hunting kali ini sekian. Tentunya terima kasih teman-teman telah mengikuti video kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.